Kenshin. Episode yang sudah ditunggu-tunggu karena ada debut dari secondary rider di Gabu, yaitu Kamen Rider Valen. Sebelum episode debutnya ini sudah banyak sekali pembahasan dan teori-teori yang Ana bahas sebelumnya ya, seperti di pembahasan Domaru Form waktu itu yang Ana sekalian juga bahas sistematis dari Valen Buster, terus di Terebikun, dan tentunya bahas-bahas episode seperti biasa. Ana udah banyak sekali utarakan teori-teorinya ya. Singkat kata, Ana sangat menikmati saganya Bang Yanto dari awal kemunculannya, terus juga problem-problemnya, sampai dia itu bisa debut di episode ini. Bagaimanakah debutnya dan juga proses menuju kesananya di episode ini? Bahasan ini bakalan menarik banget, jadi langsung aja kita bahas Kamen Rider Gabu episode 6 guys. Bahas yang santai dulu dari Soma yang akhirnya sekarang punya tempat tinggal atau tempat menetap untuk sementara, yaitu di tempatnya Sachika yang bernama Happy Pare. Jadi dia itu baru bangun, sarapannya apa? Coklat dong. Cuman sarapan batangan coklat nggak bikin kalian itu bisa kuat seharian guys ya. Tapi Soma bilangnya kayak begitu. Yos, aku bakal bisa kuat nih seharian. Ya minimal lu makan nasi uduk atau nasi kuning lah ya. Jadi ya Soma menghasilkan 2 gochizo di sarapannya ini, yaitu Chokodan Gochizo dan juga Chokodon Gochizo. Karena emang dia tadi makannya itu coklat putih sama coklat biasa ya. Dari banyaknya gochizo yang sudah dihasilkan sama si Soma ini, dia itu memberikan instruksi kepada para pasukan gochizonya ini agar bisa menyebar ke seluruh penjuru kota untuk berpatroli. Jadi kalau misalkan si gochizo tersebut melihat sesuatu yang mencurigakan, si gochizo itu tuh bisa langsung lapor ke si Soma. Jadi biar langsung ditindak sama si Soma. Jadi ya ide bagus nih ya teman-teman ya. Jadi plus masih menggemaskan juga lihat gochizo-gochizonya dan juga suara-suaranya kalau mereka itu lagi jalan-jalan gitu ya. Sachika Amane yang baru datang jadi tahu soal gochizo-gochizo ini yang dianggapnya itu mainan kan pertama kali ya. Wah, Soma suka mainan ya. Ya aslinya kan memang mainan ya yang dijual sama Bandai, yang diproduksi sama Bandai, bener kan? Amane ya jadi udah tahu soal gochizo tapi belum tahu soal identitas Soma sebagai Gabu ya. Jadi ya, jangan salah kaprah di sini. Ketika gochizonya dimainin juga gochizonya pada nggak gerak sih ya. Udah gitu doang gitu ya. Udah kayak Toy Story aja ya. Jadi ketika nggak dilihat malah gerak ya. Kalau tiba-tiba gerak ya kaget lagi mungkin itu si Amane. Dan dari sinilah asal mula nama gochizo itu tercipta. Sebelum-sebelumnya Soma nggak pernah nyebut minion-minionnya ini sebagai gochizo kan ya. Nah di sini baru tercipta namanya. Amane bilangnya kan kayak nama cemilan, gochi katanya. Ya emang ada loh guys ya, silahkan kalian google sendiri. Jadi ada tuh permen-permen bungkusan namanya itu gochi dan dijual banyak di Jepang. Nggak menduga asal-muasal namanya itu dari Amane ya. Jadi nambah kontribusi lagi nih dari heroin kita satu ini. Setelah pergi ngambek kemarin, Soma juga menyambangi lagi kediaman Paman Dente ya, atau Dente Oji-san. Sekaligus juga membawakan beberapa cemilan yang merupakan makanan para manusia. Ini timbal balik juga karena Paman Dente udah nolongin Soma kemarin yang terkapar pingsan dan ngasih keripik kentang pedas juga. Disinilah terjadi kesepakatan kecil di mana Paman Dente akan membantu Soma mulai saat ini. Dari sini Paman Dente jadi udah tahu kalau Soma itu udah bertekad bakalan ngelawan kakak-kakaknya. Dan juga karena Soma bisa dibilang ya masih berkembang dan belum benar-benar mengerti dan paham sama kekuatannya dia ya. Jadi ada Paman Dente nih yang bersedia membantu. Jadi jika Gabu itu dapat form baru dari item baru, asal-usulnya itu nggak cuma dari potensi Soma aja, tapi ada andil Paman Dente yang membantu nih sepertinya. Kemungkinan besar ya seperti itu. Sebagai gantinya juga simple, Soma ya tinggal bawa cemilan aja ke si Paman Dente ini ya. Jadi suka banget sama cemilan nih Paman Dente. Nah, apakah Paman Dente ini tuh bisa konsisten ngebantu Soma dalam jangka waktu yang lama? Takut tiba-tiba kan ya berubah pikiran, terus balik lagi dengan kebiasaan Granyutonya yang ngincar manusia. Nah, itu bahayanya ya. Dimana kan ya beberapa asal-muasal kan dari Paman Dente juga ya. Atau bisa aja diancam nih ya sama si Stomach Family nantinya si Paman Dente ini. Yaitu kejauhan sih guys ya. Cuman memprediksi naik turunnya aja sedikit kalau misalkan ada. Oh ya, ada sedikit fakta yang terkuak yang membuat Ana sedikit kaget. Salah satu anggota Stomach Family yaitu Nyiap Stomach sedang menelaah dokumen milik Paman Dente kan ya di episode ini. Dimana di situ katanya tertulis kalau modifikasi atau operasi Paman Dente ke Soma itu dibilangnya gagal total guys. Kaget loh ya. Kamen Rider Gabu yang kita lihat sekarang itu adalah hasil operasi yang gagal. Kayak begitu kah? Jadi si Nyelf ini kan sesuai dugaan Ana kemarin guys ya. Walau Jeep sama Shita itu nyumput-nyumputin soal si Akagabu atau si Gabu merah, kemungkinan si Nyelf itu udah tahu duluan. Barulah di episode ini tuh diutarakan sama Jeep dan Shita. Ya karena ya si Soma itu udah berkali-kali menggagalkan aksi mereka dengan mengalahkan Granyuto pekerja sama para agen juga. Jadi Jeep dan Shita juga ya kayak takut gitu
guys ya. Karena kan udah diancam atau diultimatum juga kan sama si Ranggo ya. Kalau nggak becus, si Ranggo itu nggak akan segan buat mecat walaupun mereka itu berkeluarga. Jadi mereka pikir, udahlah, nggak usah disumput-sumputin lagi, minta tolong juga aja ke si Nyi Elf Stomach ya. Kasih tahu dong cara buat ngalahin si Gabu. Tapi si Nyi Elf ini kan nggak mau ya. Justru si Nyi Elf ini tuh jadi tertarik sama si Gabu ini, apalagi setelah melihat rekaman pertarungannya dan juga dokumen Paman Dente tadi. Nah, ini udah tanda-tanda nih. Udah mulai ada peralihan dari Jeep dan Sita sebagai kepala besarnya saat ini ke si Nyi Elf Stomach. Nanti setelah beberapa episode ya ke Tante Grota dan baru ke Ranggo mungkin di tengah-tengah cerita ya. Kita juga udah seperti dikasih asal-usul nih. Akan ada metode unik apalagi dari Granyuto, terutama dari si Nyi Elf ini. Jadi kan dia itu nyebutin satu persatu kan. Teknologi kompresi manusia, menyamar jadi manusia. Apalagi nih yang bisa kita kembangkan selanjutnya. Nah, dari situ. Ada juga satu bagian yang bakalan Anda bahas terakhir guys ya. Terakhir banget nih di episode ini. Jadi sabar, nggak akan lupa kok. Oke, sudah siap membahas soal Bang Yanto sampai ke debutnya? Yuk tetap disimak bahasannya. Ini bakalan panjang teman-teman. Di akhir episode kemarin, senior Bang Yanto yang bernama Pak Shioya sedang bertugas untuk menginvestigasi suatu tempat judi ilegal yang berakhir dengan dia yang dilahap oleh Granyuto Otake. Dan saat sampai di TKP, betapa terkejutnya si Bang Yanto karena hanya menemukan beberapa barang milik Pak Shioya ya. Jadi seperti kayak kamera, HP, tas ya, dan lain-lain ya. Dan juga Pak Shioya yang sudah dijadikan human press dengan bagian badannya yang sudah terpotong. Ya, jadi Kiko. Karena Bang Yanto juga baru tahu dari Soma kemarin kan ya, kalau sampai si kacanya itu rusak atau pecah, manusianya bisa mati. Dan kalian tahu ini referensi apa? Ini tuh referensi dari Kamen Rider Amazon Season 2. Jadi Pak Shioya ini kan diperankan sama aktor bernama Toshimasa Komatsu. Jadi dia itu pernah berperan sebagai Shogo Kano di Amazon Season 2. Dan adegan pas dia mati itu badannya kebelah setengah. Ini sama digabung seperti itu. Nah, apakah Pak Shioya mati? Kalau yang seperti dibilang Soma, teorinya atau faktanya ya mati ya. Tapi Bang Yanto di sini tetap berusaha untuk mencari tahu dan memastikan soal ini. Pergilah Bang Yanto ke tempatnya Kenzo Suga ya, si peneliti Granyuto. Jadi Bapak Kenzo Suga juga bilang melihat kondisi human press-nya Pak Shioya ini ya yang udah terbelah gini sih mustahil gitu untuk diselamatin. Anu suka dengan ekspresi dan sifat agak cuek dan datarnya Pak Kenzo Suga di sini ya. Jadi kematian Shiso-nya Bang Yanto ini tentu yang memberikan luka lagi ke mentalnya si Bang Yanto. Udah sama ibunya dilahap pas dia kecil ya sama Granyuto, terus juga neneknya juga meninggal, dia cerita di situ. Sekarang Pak Shioya yang naungin dia saat udah nggak punya siapa-siapa lagi juga harus pergi, apalagi seperti ini caranya terbunuh gitu ya. Dan lagi-lagi gara-gara Granyuto yang berulah. Tapi menurut Ana ini keputusan yang bagus, yaitu mematikan si Pak Shioya. Biar sebelum debut itu ada hentakannya dulu nih ya. Jadi biar semakin berapi-api juga Bang Yantonya. Ada pemicunya di sini. Walau nggak bisa nemuin cara untuk mengembalikan Pak Shioya, Pak Kenzo Suga di sini bisa mengarahkan Bang Yanto buat nyari Granyuto yang ngebunuh Pak Shioya. Jadi dari human press-nya kan diteliti dan ditemukan terdapat zat yang mirip lendir jamur. Dan berikutnya adalah soal rider system yang udah berhasil diselesaikan oleh Kenzo Suga baru-baru ini, yaitu Valen Buster. Jadi dengan Valen Buster ini Bang Yanto bisa mengalahkan para Granyuto. Sedikit ngebahas soal penelitiannya. Jadi Kenzo Suga ya nggak cuma neliti Gochizo yang dia ambil aja waktu itu ya, tapi dari hasil rekaman dan juga data pertarungan Kamen Rider Gabu sejauh ini juga. Jadi kayak diambil sampelnya gitu. Mungkin maksudnya diambil soal karakteristik sebagai Kamen Rider-nya kali ya. Tapi untuk bisa menggunakan Valen Buster, apalagi sampai berubah menjadi Kamen Rider, penggunanya itu harus memiliki kekuatan yang seperti Granyuto di dalam tubuh mereka. Caranya gimana? Yaitu dengan cara operasi. Dan tubuh penggunanya nanti ditanamkan organ Granyuto di mana? Organ ini tuh akan menghasilkan cairan tubuh khusus Granyuto, unique fluid ini bisa dibilang. Tentu ini resikonya ya sangat tinggi sekali ya, apalagi Bapak Kenzo Suga ya belum tahu resikonya apa, kan belum lihat dan belum dicoba. Jadi aduh gini gila, kayak balik lagi ke Showa gini guys ya. Shoma itu dapetin gabu merahnya lewat operasi, Bang Yanto juga kalau mau jadi Valen harus operasi juga. Dan menanamkan organ monster yang dilawan di sini malah ya. Bukan tiba-tiba jadi Kamen Rider karena lu baik hati, terpilih ya, dan punya rasa keadilan tinggi doang. Harus operasi ya. Jadi, udah ada dua resiko dan side effect yang kemungkinan bakalan terjadi seiring cerita Gabu ini berjalan. Ini Ana ulas lagi guys ya. Pertama, soal Soma yang memang berhasil menjadi Gabu, tetapi di dokumen Paman Dente dibilangnya operasinya gagal. Jadi kemungkinan mungkin ya bakalan ada resiko ke depannya. Kedua, soal Bang Yanto
yang juga kita belum tahu apa imbasnya menanam organ Granuto ke tubuh manusia seperti ini. Apalagi ini asal-usul Granutonya dari mana kan nggak tahu kan, itu berbahaya banget. Nah, nanti ke depannya kita lihat aja apa yang terjadi. Berbicara soal Kenzo Suga, di balik kalem cueknya dia di bagian-bagian ini, Ana tetap naruh kecurigaan di sini ya. Sejak kemarin loh. Karena terlihat seperti mengarahkan Bang Yanto banget gitu ya buat ada di jalan ini. Dibahas-bahas kemarin Ana udah prediksi panjang lebar lah pokoknya soal itu, apalagi soal kong kali kong yang kemungkinan dia lakukan di belakang sama si Nyeof Stomach. Ditanya balikin Pak Sioya gimana? Nggak tahu. Ngasih tahu siapa Granuto pelaku pembunuhnya? Bisa. Ngasih rider system ke Bang Yanto tapi dengan syarat? Juga bisa ya. Ngerasa atau berasa on plan banget di sini semuanya ya. Kalau kita paradigmanya itu curiga sama dia di sini ya, berasa kayak wah kayak on track banget gitu ya. Tapi kalau mau disambungin lagi sama yang lain ya, bisa jadi asal usul setiap form baru Gabu dan Valen nantinya ya dari dua karakter ini, Kenzo Suga dan juga Paman Dente. Apa mungkin Nyeof Stomach juga? Kita tunggu. Jadi respon pertama ya Bang Yanto tentu menolak. Karena menganggap dirinya itu ya, wah gue ini cuma dijadiin kelinci percobaan aja nih kalau kayak gini ya. Tuh tahu ya. Jadi nggak polos-polos aja. Lumayan nih buat sedikit naik turun juga. Jadi nggak langsung straightforward, iya gue mau jadiin gue rider. Nah kebanyakan gitu tuh. Jadi setelah penolakan ini Bang Yanto ya merenungi nasib hidupnya saat ini. Dan kita dikasih flashback ya sama cerita saat Bang Yanto itu kayak masih pelajar ya yang Anda lihat ya, dan masih newbie gitulah, dan baru awal-awal ketemu sama Pak Sioya. Kirain pas masih kecil banget ya di sini ya, taunya pas Bang Yanto itu masih pelajar gitu kelihatannya ya, soalnya kayak pakai seragam gitu. Pokoknya terlihat Bang Yanto itu lagi kayak apa ya, luka-luka gitu ya, teman-temannya banyak lukanya. Nggak tahu dia itu agak berandal mungkin ya pas dia itu masa-masa dia itu jadi pelajar. Dan mendengar Pak Sioya menjabarkan soal pekerjaan yang menulis artikel dan lain-lain, Bang Yanto jadi pengen juga. Apalagi pas Pak Sioya itu ngomong, aku di sini sudah seperti pengganti orang tuamu. Waduh itu sih hampir mewek ane Pak ya. Maaf ya Pak Sioya ya. Dari awal Anda muncul kami sudah mencurigai Anda sebagai sosok Granuto. Taunya yang jadi korban dia di sini ya. Maaf Pak Sioya, sedih saya. Padahal Anda udah cukup suka loh sama perannya ya. Akhirnya, Bang Yanto kembali lagi ke tempatnya si Kenzo Suga untuk melakukan operasi penanaman organ Granuto. Big risk, tapi tetap dia ambil, nggak peduli apapun resikonya, atas dasar balas dendam. Operasinya juga tanpa penanganan medis yang sesuai ya. Jadi bisa dibilang ini di operasinya otodidak aja gitu sama si Kenzo Suga ya. Dan Anda juga sampai keheranan. Itu mau dioperasi guys, masa nggak dibius dulu? Pasiennya lagi sadar main di black aja ya. Nggak kebayang gimana sakitnya kan ya. Tapi syukur operasinya berhasil. Dan Bang Yanto berakhir sempoyongan. Sementara itu Soma yang lagi kerja nyebarin brosur ya sama si Amane dikabarin sama satu Gochizo soal keberadaan Granuto yang dia temukan. Iya ini tuh si Otake Granuto itu, atau si Granute jamur teman-teman ya, yang menyamar sebagai manusia dan bekerja sebagai kayak street performer gitu ya, atau street magician gitu ya. Jadi dia itu mau sulap ala-ala kan ya. Orang yang masuk ke kain itu dibikin menghilang ya. Padahal mau dimakan itu di dalam kain ya. Syukur Soma ya tepat waktu buat nyelamatin. Tapi malah si pacar si cewek yang ditolongin jadi marah gitu ke si Soma ya. Padahal udah jelas-jelas pacarnya lihat gabunya si Granuto tadi ya. Loh kok itu si perutnya ada mulut monster gitu ya. Udah jelas-jelas monster gitu. Tapi tetap marahnya itu ke Soma ya. Kasihan asli si Soma ya. Terjadi pertarungan antara Soma yang berubah menjadi Kamen Gabu melawan Granute Otake ini. Udah mau dihabisin kan sama Soma pakai kicking asisnya. Tapi finishingnya itu gagal karena Granuto ini tuh punya karakteristik berlendir yang membuat kaki si Soma itu tergelincir ya pas kepalanya itu mau diinjek itu si Granutonya. Info menarik, pasti pernah lihat ya ada bocoran foto set orang lagi syuting jauh-jauh hari banget, bahkan sebelum Gabu itu ya keluar ofisialnya. Nah, ternyata mereka itu lagi syuting scene yang ini ya. Sekaligus mengkonfirmasi kalau foto yang waktu itu emang benar guys ya. Itu lagi syuting Kamen Rider Gabu. Di belakang layar emang udah syuting sampai episode berapa ya? Episode 30 katanya ya. Wow. Jadi lagi kabur dari pertarungan ini si Granuto Otake ini tuh dapet jackpot. Malah ketemu dan ditembak sama Bang Yanto yang terlihat udah memegang Valen Buster tapi masih dengan kondisi yang sempoyongan abis operasi. Badannya aja diperban tuh kan ya kelihatan ya. Jadi ya jahitan baru ditutup udah langsung mau baku hantam. Gile aja. Ditanyain lah soal human press-nya Pak Sioya ya, apakah si Granuto ini tuh yang melakukan? Dijawabnya iya guys ya. Ya udah deh tanpa banyak cincong Bang Yanto langsung berubah menjadi Kamen Rider Valen dengan posisi tubuhnya yang udah bener-bener masih tepar banget. Tapi masih memaksakan diri buat berubah
ya. Jadi dia kan sempat terkapar dulu tapi ya tetap berubah gitu ya teman-teman ya. Jadi ya Gochizo-nya dimasukkan ke Valen Buster dan uniknya Valen Buster-nya itu ditembak ke tanah dan muncul sekuens lelehan coklat ya di tanahnya ya yang ngebalur tubuhnya si Bang Yanto dan secara perlahan mengeluarkan bentuk ridernya. Di proses ini juga terlihat ya si Bang Yanto seperti kayak kesakitan banget, disusul dengan 2 batangan coklat yang muncul, terus bungkus luarnya itu kebuka sehingga kita bisa lihat tuh bungkusan coklat yang dalamnya atau yang silvernya yang seperti aluminium foilnya terpasang ke si ridernya. Jadi armornya baru di situ kebuka dan jadilah Kamen Rider Valen Choco-Down Foam. Buat sekuensnya ane acung jempol. Ya, ini acung jempol. Bahkan sampai detail aluminium foilnya aja ada loh ya. Walaupun memang semua orang mungkin ada yang belum nerima ya kalau tema Kamen Rider kita tahun ini tuh snack. Tapi detail-detail seperti ini loh guys ya, asli diperhatikan banget. Soma sebelumnya dengan bungkus snack transparan ya teman-teman ya, dan ada permen berterbangan. Sini si Valen sampai ada aluminium foil ya, sampai ada batangan coklat dan juga lelehan coklat dan macam-macam. Dari kemarin kan kita sedikit bertanya-tanya sama referensi Valen Buster itu apa ya. Ya kita tahu itu tuh kayak semacam pistol atau gun ya, tapi ini tuh apa sih gitu. Nah kemarin ada yang sempat rame nih, ada yang bilang katanya Valen Buster itu base-nya seperti kursi listrik. Jadi dengan Gochizo yang ditaruh di situ, itu tuh seperti si Gochizo-nya yang ditaruh di kursi listrik gitu ya. Makanya standby sound-nya seperti ada suara sengatan listrik dan juga teriakan wow, wow, wow. Nah gitu guys ya. Jadi itu tuh kayak apa ya, Gochizo-nya kayak kesakitan gitu ya. Dan setelah itu Gochizo-nya karena udah disengat listrik, jadi meleleh. Jadi pas ditembak kan keluar lelehan coklat gitu ya di tanahnya ya. Kok gelap amat ya. Nah, buat aksi dan pertarungan di debutnya gimana? Bagi yang udah nonton pasti ngerasa debut Kamen Rider Valen ini terasa kurang maksimal dan kerasa banget urakannya. Tapi Ana suka. Nah, sabar, jangan emosi dulu. Kenapa kurang maksimal, Gan? Sabar. Ana jabarkan dulu nih ya. Sekali lagi Ana tekankan dan Ana bilang, Ana suka. Suka banget. Ini juga efek karena Bang Yanto lagi nggak 100% kondisi tubuhnya. Seperti di awal-awal yang nembak tapi nggak kena-kena ya. Justru Ana suka yang begini guys ya. Jadi nggak terlalu perfect banget gitu ya. Wah tiba-tiba jago ya. Karena detailnya diperhatikan banget di situ. Nggak tiba-tiba seketika wah luka itu langsung hilang gitu ya. Dan langsung akrobatik gitu fighting stylenya guys ya. Pokoknya langsung perfect lah semuanya gitu ya. Kalau kayak gitu malah jadi berasa banget jomplangnya. Kita lihat Kamen Rider Valen benar-benar struggle ya dan harus usaha penuh banget gitu ya buat ngalahin si Granyuto Otake ini. Dan perlu diingat fakta lainnya. Walaupun diimplan atau dioperasi atau ditanamkan sama organ Granyuto, Bang Yanto itu masih manusia biasa guys ya. Jadi dia ini tuh nggak punya super power, kekuatan fisiknya juga ya nggak sekuat si Soma ya. Jadi cuman pria biasa aja gitu ya. Makanya pas lawan Granyuto si jamur ini guys ya, ini terasa gitu ya kalau si Valen itu cukup kewalahan dibandingkan pas si Soma itu debut sebagai Gabu yang melawan si Granyuto Hound itu kan ya. Nah itu dia, Soma kan base-nya ya udah seperti itu ya, ada ras campuran dan juga ya udah punya kekuatan fisik luar biasa walaupun dia bonyok-bonyok guys ya. Ini abis operasi dan juga manusia biasa guys ya. Udah mah cuman manusia biasa, si Bang Yanto ini juga nggak punya background petarung ya dan nggak ada latihan apa-apa gitu sebelumnya guys ya. Gila ini. Aduh, ini tuh detail yang harus kita perhatikan juga guys ya. Tapi nggak tahu juga kan ada flashback di mana di masa remaja dia itu bonyok ya. Mungkin sering gelut, mungkin ya. Ya intinya sih Bang Yanto ini sekali lagi walaupun udah dioperasi dan juga diimplan, tapi nggak memberikan dia super power dan segala macam kan ya. Itu cuman sebagai apa ya? Satu hal gitu yang membuat dia itu bisa jadi Kamen Rider ya. Jadi yang nggak punya background petarung, cuman manusia biasa aja. Apalagi abis operasi. Tapi sekali lagi Ana suka banget. Bukan ngedumel atau mengeluhkan dan nyinyir kita kok dikasih rider kayak gini cupu ya. Justru ini memperlihatkan sesuatu yang baru dari debut rider-rider sebelumnya. Dan Ana suka dan merasa amazed gitu. Mereka itu bisa menyajikan detail-detailnya dan membawa ke hal seperti ini tuh dengan baik. Paham situasi gitu ya. Udah berapa kali Ana ngomong suka gitu ya, nggak mau disalah perdengarkan dan disebarluaskan secara negatif aja gitu ya buat cari-cari kesalahan. Makanya Ana bilang di sini walaupun terasa kayak kurang maksimal, kerasa urakan, kayak cupu gitu ya, tapi
Ana suka banget, asli guys ya. Jadi menurut Ana debut Valen ya terasa biasa atau malah underperform ya guys ya, karena banyak faktor-faktor eksternal di sini. Tapi Ana cukup puas sama debutnya Valen satu ini. Paling keren itu pas bagian ini ya teman-teman ya, si bagian apa sih, besi belakangnya itu ditembak, jadi si Granuto-nya itu kayak agak kepleset ngegelinding. Terus udah gitu langsung dilanjut ke bagian uppercut sambil nembak, itu keren banget asli ya, dan diakhiri dengan finishing berbentuk bola coklat. Terasa powerful banget di situ juga ya. Soma yang sebelumnya ngelawan Granuto ini kan nyusul guys ya, terkejut dia ngeliat si Valen yang berhasil mengalahkan Granuto satu ini. Jadi kayak tuh siapa tuh kayak gua gitu ya. Tidak juga si Kenzo Suga yang selama Valen bertarung ya dia ngerekam pakai kayak GoPro gitu ya. Tentu ini buat data penelitiannya, dan juga di akhir dia itu langsung ngambil 4 Chokodon Gochizo buat ngestok si Valen. Tapi terlihat nggak sih guys, si Valen ini tuh berasa kayak lebih resist gitu armornya sama efek-efek tertentu. Jadi beda sama Popingami yang kayak rapuh banget ya. Tapi ya kita belum tahu guys ya. Bang Yanto sesudah pertarungan tentu ya masih sedih dengan kepergian Shizou-nya, tapi mengambil langkah untuk tetap melangkah maju. Mungkin si pecahan Human Press-nya Pak Shioya ini ya dia simpen sebagai jimat yang akan dia bawa terus sepanjang ceritanya Gabu. Dilansir dari web Kamen Rider Official ya, jadi Ana baru cek kalau peran Pak Shioya itu ya udah berakhir guys ya. Kalau muncul lagi mungkin nanti munculnya pas scene flashback dan juga sejenisnya. Ana juga penasaran pastinya apakah akan ada perubahan personality yang drastis nih dari Bang Yanto setelah ini ya. Jadi kita lihat sejauh ini Bang Yanto kan kelihatan banget gitu, half boiled-nya, kurang matangnya, ada kocak-kocaknya juga, ada konyolnya juga. Ya tahu-tahu udah ini ya berubah gitu ya, jadi pribadi yang temperamen dan juga berapi-api. Nah itu, Ana makanya penasaran sama episode selanjutnya. Sesuai yang Ana bahas juga di bahas-bahas kemarin mengenai previewnya, Nyi of Stomach muncul juga sambil memperhatikan Kamen Rider Valen dan berkata, stimulasi itu penting kan? Nah ini kita bahas lagi. Ini yang mau Ana bahas di akhir video ini. Soal ini ya jadi menambah keyakinan ya kalau ini tuh semua semacam rencana gitu yang sengaja dibikin sama si Nyi of Stomach ini. Secara singkat rencana Nyi of di sini ya antara dia dan juga si Pak Kenzo Suga yang udah sengaja menargetkan si Bang Yanto sebagai kelinci percobaan mereka. Jadi dari sekitar episode 4 kemarin ya, makanya mereka sengaja ngebunuh Pak Shioya ini. Balik lagi ke tengah episode, ternyata pecahan atau setengah bagian lagi dari Human Press-nya Pak Shioya itu ada di tangannya si Nyi of Stomach ini ya. Ingat, si Granuto Otake ini tuh diberikan misi khusus ya sebelumnya, dengan janji akan diberikan Dust Snake sebagai timbal baliknya. Sama agennya siapa? Kayaknya sama si agennya si Nyi of ya. Jadi misi khususnya ya melahap Pak Shioya. That's it, selesai. Bukan melahap dan dijadikan Dark Snake. Cukup dilahap, dijadikan Human Press, dan sisanya ya ada di tangan si Nyi of dengan rencananya. Hal ini membuat Bang Yanto ya semakin terpicu pastinya ya untuk balas dendam, apalagi setelah ditawarin balas dendamnya itu sama Pak Kenzo Suga. Soal ini juga hampir lupa Ana bahas. Sempat terlontar soal kata balas dendam loh dari si Kenzo Suga ini ya. Jadi itu yang di underline. Balas dendam inilah stimulasi yang mungkin dimaksud si Nyi of, yang penting juga buat developmentnya Bang Yanto sebelum menjadi Kamen Rider Valen. Dari sisi Nyi of juga, ya dia itu udah mempersiapkan si Granuto Jamur sebagai samsaknya si Valen ya. Sesuai rencana, Valen dan juga Granuto Otake ini tuh bertemu. Kalau kita cek ke preview episode ke-7 Kamen Rider Gabu, ada kata-kata menarik nih. Ada kata-kata dari Pak Kenzo Suga ke seseorang bahwa operasi modifikasi Bang Yanto itu berjalan lancar. Nah, ke seseorang ini tuh kita belum tahu siapa guys ya. Tapi kemungkinan besar itu tuh si Nyi of Stomach atau orang yang pasti berhubungan dengan Granuto. Jadi ingat, kita belum tahu dari mana asal organ Granuto milik Pak Kenzo Suga yang diimplan ke si Bang Yanto ini ya. Itu pasti ya nggak mungkin hasil giveaway atau pemberian seseorang ya, karena nggak mungkin gitu ya Pak Kenzo Suga yang seorang manusia itu ngebuat organ Granuto ya seperti itu gitu guys ya. Apalagi ada tangkepan-tangkepan kan ya dari para penonton kalau pose ngebenerin kacamata dari Kenzo Suga dan juga Nyi of Stomach juga sama. Jadi ini semakin menguatkan dugaan juga kalau dua orang ini memang kong kali kong guys ya. Melihat teori-teori dan fakta-fakta di sini ya, kemungkinan teori kita kemarin kalau ini semua buat persiapan Gabu Hitam itu ya mungkin akan semakin mendekati menjadi kenyataan. Ini juga ditambah di episode ini kan si Nyi of itu lagi menyelidiki
hasil penelitian Paman Dente yang implan gabu merah ke si Soma. Nih, ini udah panjang lebar nih, Anda tambahin soal ini. Selain itu, episode minggu depan juga bakalan ada debut dari Kamer Gabu, Choco dan Foam. Apakah bakalan langsung team up sama Valen jadi double Choco? Kita nantikan saja. Itu dia teman-teman untuk pembahasan episode ke-6 kali ini. Highlightnya itu ada di debutnya Kamer Valen. Sekali lagi panjang lagi bahasannya, udah ngebahas semaksimal mungkin. Jadi silakan tinggal kalian terusin juga dan kasih feedback di kolom komentar bawah dengan teori dan juga pendapat dari kalian semua. Kalau ada update-update juga mengenai info terbaru, pastinya Anda juga bakalan langsung update guys ya. Thank you semua yang sudah menyaksikan. Jadi sekali lagi jangan lupa diskusinya ya untuk episode kali ini. Anda juga pengen dengar teori-teori dari kalian semua ya, terutama untuk debutnya Valen. Gitu aja guys. Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye-bye.